A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gutsaan ahwa. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, pertama-tama kami selalu mengingatkan kepada diri kami dan juga kepada para pemirsa semuanya untuk tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun, Allah Subhanahu wa taala masih menyisipkan, masih menyelipkan nikmatnya dalam keadaan kita, dalam diri kita. Jika kita ingin melihat dengan kacamata hikmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala tampakkan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang yakin. Kepada orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum. Dan bahkan pada diri kita sendiri. Kepala kita, otak, mata, telinga, lisan. Dan bahkan pada diri kita Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya. Afala tubsirun. Maka tidakkah kita memperhatikan hal-hal tersebut? Kemudian salawat dan juga salam terus kita kirimkan kepada suri tauladan kita, manusia yang paling terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan kepada setiap pengikut setia Nabi Muhammad hingga hari kiamat nanti. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kita yang membahas kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Muhammad bin Al-Ghazali. Setelah di pertemuan sebelumnya nasihat beliau kepada kita para penuntut ilmu yaitu untuk menjaga niat kita dalam keadaan menuntut ilmu. Agar kita menjadikan niat kita saat menuntut ilmu itu adalah sebagai alat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya, kita jadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan dari manusia, puja-puji manusia, dan juga untuk mendapatkan harta kekayaan di dunia. Wal-iyazubillah. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita masih masuk pada tema yang sama, yaitu nasihat Imam Al-Ghazali kepada para penuntut ilmu. Dan di kesempatan kali ini beliau lewat tulisannya menyampaikan kepada kita semuanya bahwa hasil atau buah dari ilmu yang didasari pada niat yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah al-hidayah. Atau perubahan manusia dari beramal yang biasa menjadi beramal menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beliau mengingatkan bahwa seharusnya seorang penuntut ilmu dalam prosesnya ketika dia belajar harusnya ada perubahan dari amalan-amalan yang dia lakukan setiap hari yang dibangun atas ilmu-ilmu baru yang dia ketahui. Dan itulah salah satu yang ingin penulis sampaikan, yaitu Imam Al-Ghazali sampaikan,
Ini adalah salah satu tujuan beliau menuliskan buku ini, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, di mana kata beliau, untuk mencapai sebuah hasil, yaitu al-hidayah yang diharap-harapkan oleh setiap penuntut ilmu, kita perlu melewati jalan pertama agar bisa sampai kepada tujuan kita. Seperti ketika kita memilih berangkat dari Palu menuju ke Surabaya misalnya, jika kita memilih pesawat yang salah, dari awal kita naik pesawat yang salah dari Bandara Palu, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan kita di Surabaya. Begitu juga Imam Ghazali ingin mengingatkan, jika kita dari awal menapaki jalan yang salah, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan dari penuntut ilmu yang hakiki, yaitu mencari hidayah Allah. Maka tujuan beliau menuliskan buku ini ingin membuka jalan bagi kita. Ini loh jalan-jalan pertama untuk kita bisa mencapai kepada tujuan akhir kita dari menuntut ilmu, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain sisi, Imam Al-Ghazali dalam kitab ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sudah sepantasnya seorang penuntut ilmu itu semakin bersemangat untuk mengerjakan setiap amalannya yang dibangun atas dasar ilmu yang dia miliki, bukan sebaliknya. Dan jika terjadi sebaliknya, maka kata beliau, sungguh diri kita itu sudah masuk ke dalam yang namanya perangkap setan. Karena cara setan untuk menjebak manusia itu lewat dua cara. Yang pertama, yaitu membuat kita manusia menunda-nunda dari beramal. Yang kedua, membuat kita manusia berlebih-lebihan atau al-ghulu dalam beramal. Dan dalam kasus ini, Imam Al-Ghazali ingin mengingatkan bahwa siapa saja penuntut ilmu yang sudah mengetahui ilmu sesuatu, kemudian dirinya menunda-nunda dari mengerjakan ilmu tersebut, menunda-nunda untuk mengamalkan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, maka diri tersebut adalah seorang penuntut ilmu yang sedang terjebak dalam perangkap setan. Bahwa selain yang namanya kalimat-kalimat dari Allah dan juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan-keutamaan para penuntut ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, akan mengangkat derajat setiap orang yang berilmu, kemudian juga seluruh makhluk yang ada di langit dan juga di bumi, bahkan sampai ikan di lautan akan memohonkan ampunan bagi seorang penuntut ilmu. Tetapi di lain sisi, setan ingin mengaburkan pandangan kita tentang adanya dalil-dalil lain, ancaman-ancaman bagi siapa saja yang malas mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manisdada ilman, walam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah amalannya, ketahuilah sesungguhnya dia semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi hadis yang lain mengatakan bahwa inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ahullahu bi'ilmih. Bahwa disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhirat salah satu golongan yang mendapatkan siksa paling keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang mengetahui ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya ketika di dunia. Dia bermalas-malasan mengetahui ilmu yang dia pahami. Dia menunda-nunda mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Ini semua bermuara kepada salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Qul, sampaikanlah wahai Muhammad,
Sampaikanlah ke setiap kaum muslimin, ke setiap pengikutmu wahai Muhammad, kepada kita, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kata-kata an-naba itu artinya adalah sebuah berita besar. Jangan sampai kita tidak tahu berita besar ini. Jangan sampai kita ketinggalan. Tidak mengetahui an-naba ini, berita besar yang ingin disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu berita besar yang akan disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya tentang adanya kelompok di hari kiamat nanti yang Allah hilangkan semua amal usahanya ketika di akhirat. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Nol. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Padahal ketika mereka hidup, mereka merasa bahwa mereka sudah mengerjakan amalan-amalan kebaikan yang banyak. Wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Semoga Allah menjauhkan diri kita dan juga anak keturunan kita dari golongan ini. Dan semoga Allah tidak menjadikan kita termasuk dari golongan ini. Siapakah golongan tersebut? Disampaikan oleh Allah dan juga lewat lisan Rasulnya, golongan itu adalah golongan orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmu yang dia ketahui atau bermalas-malasan serta menunda-nunda dari mengamalkan ilmu yang dia ketahui ketika masih hidup di dunia. Padahal dia sudah belajar tentang yang namanya hukum ini, hukum itu, tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Dia sudah mengetahui, dia sudah mendengar, tetapi dia bermalas-malasan, menunda-nunda dari mengamalkannya. Inilah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita bermalas-malasan dari mengerjakan ilmu yang kita ketahui. Dan lewat pintu inilah setan ingin mengaburkan pandangan kita. Ingin membuat kita terus merasa, sudah, tenang, kau masih seorang penuntut ilmu. Tetap terus belajar, tapi jangan amalkan. Itulah cara setan untuk menjerumuskan manusia agar masuk ke neraka. Lewat dua cara. Yang pertama tadi kami sampaikan, menunda-nunda mengerjakan sesuatu atau berlebih-lebihan dalam mengerjakan sesuatu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, itulah nasihat kedua dari Imam Ghazali yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini, bahwa ilmu dan amal adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa orang yang membangun ilmunya di atas niat yang baik, sudah sepantasnya ada perubahan dari amalan-amalannya di kesehariannya. Karena ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho dengan apa yang telah kita lakukan. Cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini bisa menjadi bahan renungan buat diri kita semua, para penuntut ilmu, dapat menjadi bahan untuk selalu introspeksi diri kita masing-masing, dan semoga kita bisa menjadi seorang muslim yang semakin baik, semakin mengetahui ilmu, semakin beristiqomah dalam mengamalkan ilmu yang diketahui, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Akhirul kalam, nasta'fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.